la'allakum tattaqun. Qala Rasul, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa syiyam Ramadan. Hadis. Alhamdulillah, alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Di hari ini Allah memberikan kenikmatan, memberikan jawaban dari doa-doa kita di bulan-bulan sebelumnya yang kita nantikan mungkin dari 2 bulan yang lalu ketika bulan Rajab kemudian Sya'ban. Kita berharap dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dengan bulan yang kita rindu, itu bulan Ramadan. Mungkin ada yang hari pertama puasa, ada juga yang hari kedua puasa. Berapapun atau kapanpun mulainya, yang penting Ramadan mulainya tanggal 1 Ramadan, bukan 1 Syawal ya. Ada yang 1 Syawal. Salawat dan salam kita aturkan kepada qudwah hasan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik kita dan menjadikan imam kita, petunjuk kita di dunia, dan berharap juga kita bisa bertemu dengan beliau di surga kelak. Amin. Yang pertama, saya mohon maaf suara saya masih belum pulih, ya, jadi masih serak-serak becek ya. Saya bukan bahasa becek. Semoga tidak menghambat amal ibadah saya dan juga semoga tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita di hari ini. Ikhwas sekalian, semoga ini menjadi pembuka kita di bulan Ramadan. Di pertama kali yang saya sampaikan adalah ada beberapa orang yang memiliki sikap yang beragam menanggapi bulan Ramadan, menanggapi bulan puasa. Mereka punya beragam respon. Ada ketika mereka berjumpa Ramadan begitu bahagia, begitu bahkan belum bertemu aja sudah nggak sabar gitu. Kalau perlu Ramadannya segera aja gitu, nggak perlu gitu nunggu isbat segala gitu ya. Paling juga keputusannya itu gitu ya. Nah, ada yang mungkin nggak sabar pengen segera berjumpa dengan bulan Ramadan, sampai saking rindunya mereka melaksanakan amal puasa itu sejak bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban disambung dengan amal ibadah begitu banyak sepadat ketika di bulan Ramadan. Ada orang seperti ini, sehingga ketika di bulan Ramadan tentu lompatan amal ibadahnya lebih tinggi dibandingkan di bulan Rajab dan Sya'ban yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan semoga itu termasuk di antara kita ya, nggak kaget gitu loh. Jadi topiknya ketika ketemu Ramadan hari pertama itu bukan tentang perut yang lapar, bukan tentang haus ya, bukan tentang kekeringan, tidak, bukan tentang nanti bukannya pakai apa ya, kayak iklan TV gitu ya, bukan itu gitu. Topiknya orang-orang yang dia begitu bahagia berjumpa Ramadan, bukan tentu tentang menu buka puasa atau bukan tentang perayaan seremonial bentuk berupa petasan atau kembang api, tidak. Tapi mereka kesibukannya, kesenangannya adalah tidak diizinkannya 1 detik pun dalam hari Ramadan itu untuk bersantai-santai atau untuk membazirkan waktu. Bahkan ketika dia lelah pun tidurnya itu diniatkan ibadah, bukan sepanjang hari tidur. Meskipun itu juga ibadah, ya, dibandingkan ghibah, dibandingkan ngomongin orang ya. Tapi tidak hanya tidur saja, karena dia sadar 1 detik ini berharga sekali. Kalau cuma 1 juz itu biasa, dia diisikan setiap hari, tidak boleh kosong. Kalau nggak tilawah, zikir, kalau nggak zikir ya berdoa, kalau nggak istilah sunnah, kalau nggak ibadah apapun dilakukan. Ada orang seperti ini. Tapi ada orang kedua, yaitu ketika dia berjumpa Ramadan, dia biasa-biasa aja, kayak hari-hari yang lain. Bedanya, kalau biasanya makannya 3 kali sehari, kalau Ramadan sama, malamnya nambah 2 kali gitu ya, karena balas dendam. Ya, jadi kalau pagi dia sahur, malam nanti pas pas adzan main TV nyari
TV mana yang ada duluan. Ya, kemudian nggak sampai selesai dari adanya, cuma intronya doang katanya. Awal-awal udah selesai langsung ke belakang. Nanti mau tidur makan lagi 3 kali juga, bahkan porsinya lebih besar ada. Yang membedakan hanyalah masalah makanannya saja atau hanya masalah pakaiannya saja. Kalau bulan puasa itu pantasnya pakai pakaian muslim. Bahkan saya baca koran di pagi itu peraturan yang pemerintah Kota Semarang, PNS setiap hari Jumat diwajibkan pakai baju koko. Yang putra, yang putri pakai pakaian muslimah. PNS begitu ya. Ada yang mereka ingin mengartikan sebagai sebuah ritual rutinitas saja, ya. Ritual rutinitas saja, sehingga mereka hanya mendapatkan laparnya, mendapatkan hausnya, hanya mendapatkan simbol-simbol puasa saja. Kalau puasa ya pakai kerudung, kalau nggak puasa ya dilepas. Itulah simbol-simbol belakang. Ada yang seperti itu, ya. Semoga tidak diantara kita. Kalau antum merasa Ramadan itu biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain, maka perlu dipertanyakan kualitas Ramadan kita tahun ini. Yang ketiga adalah sikap orang yang perlu kita hindari, sangat kita jauhi adalah orang-orang yang ketika berjumpa Ramadan dia susah, resah, gelisah, ya puasa dia. Ya puasa lagi, gak makan lagi gitu kan. Kok perasaan baru kemarin saya lebaran ini udah puasa lagi sih gitu ya. Kan ada seperti itu. Perasaan baru kemarin saya puasa, ini belum puasa lagi. Emang iya dulu ya. Dulu lebaran itu bulan apa? Bulan Agustus ya. Tanggal berapa? 7 atau 8 kalau ya. Sekarang bulan Juni ya, Juni udah puasa. Nanti lebaran bulan Juli ya. Puasa. Bener nggak? Bener ya? Lebarannya bulan cepat iya, hitungan bulan Komariah ya. Nah, sehingga ada orang-orang yang mereka merasa stres ketika bulan puasa seperti itu ya. Nah, semoga kita termasuk orang itu, termasuk orang yang pertama. Ikhwas sekalian, dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya tidak membahas tentang fikih puasa lebih dalam, ya. Meskipun saya sudah nyiapin buku fikihnya, ini pun biru judulnya ya. Judulnya fikih wanita muslimah. Ya benar, bukan fikih puasa ini. Tapi fikih mar'atul muslimah. Tapi ada pembahasan puasa. Karena tidak ada bahasa soal fikih, jadi saya lewati saja. Untuk membuka saja. Terus sekalian ya, Allah. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama yang kita kaji, bulannya dulu, bukan puasanya dulu. Puasa itu bagian dari ibadah di bulan Ramadannya, ya. Tapi bukannya puasa. Ada yang dia puasa, tapi dia enggak sholat, dia enggak ngaji. Dia yang penting kan yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan, dalil jelas. Tapi dia nggak sholat, ya sama aja. Apa diterima puasanya? Ya nggak sempurna begitu ya. Oh, dia menerima ibadah wajib tapi meninggalkan wajib yang lain. Jadi yang pertama adalah keutamaan ibadah di bulan Ramadan dulu, atau keutamaan bulan Ramadan dulu. Puasanya nanti di episode setelah ini kalau waktunya nyampe. Ya. Ikhwas sekalian oleh Allah, bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu dari jauh-jauh bulan sebelumnya, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ditujukan bukan untuk orang sembarangan, bukan ditujukan untuk orang sembarangan sekali lagi, bukan untuk orang umum, tapi hanya untuk orang-orang yang spesial, orang-orang yang terkhusus. Ibarat kalau surat itu bukan kepada YTH-nya itu bukanlah titik-titik ya, tapi YTH itu by name ya, ada namanya. Disebutkan namanya dengan sebutan yang paling mesra, paling baik. Wahai orang-orang yang beriman. Sangat-sangat ini ditujukan kepada orang-orang yang spesial bagi Allah. Itu orang-orang beriman, bukan orang-orang Islam saja. Ya ayuhan nas juga bukan orang manusia, tapi orang-orang beriman yang derajatnya, kemuliaannya lebih tinggi dibandingkan manusia biasa, dibandingkan Islam saja. Tapi orang-orang yang beriman berarti spesial ya mas sekalian.
Ibaratnya adalah ada orang, kalau saya analogikan ya, ada orang yang mau ngasih kejutan, mau ngasih kado kepada kita, kemudian dibungkus dengan kertas kado warnanya merah jambu, dikasih pita warna ungu, kemudian dikasih tulisan gitu kan, teruntuk engkau yang tersayang gitu ya. Kan sangat romantis sekali begitu loh. Tapi ini kado dari Allah, kado yang dibungkus dengan sangat-sangat apik ya, sangat bagus. Kemudian dengan surat cinta di sana adalah hai orang-orang yang beriman. Sapaannya sangat-sangat khusus untuk kita, dan kita sangat tahu kita akan mendapatkannya begitu ya. Kayak misalnya kayak orang-orang yang merayakan Valentine ya, 14 Februari misalnya, ada orang yang merayakan itu, sehingga mereka berharap nanti aku dapat coklat berapa ya, dapat kado apa ya. Seperti ketika di ulang tahun, nanti aku dikado apa sama orang tuaku, nanti aku dikado apa sama temanku. Seperti itu, kita udah tahu bulan Ramadan itu akan datang. Kemudian Allah hadir dengan kado istimewanya, dengan surat istimewanya juga, dengan sapaan yang sangat lembut sekali. Wahai orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Kepada kita orang-orang yang spesial. Ini surat cinta dari Allah SWT. Diawali dengan kata sapaan yang sangat menggetarkan hati dan sangat memberikan semangat untuk kepada kita semuanya. Itu yang pertama, karena kita spesial. Yang kedua sekalian, Allah itu juga memberikan pengertian kepada kita bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu ibadah yang sangat mengetahui fitrah manusia. Fitrah manusia diwajibkan oleh zat yang menciptakan manusia dengan syariat yang disesuaikan dengan kemampuan manusia. Ibarat orang yang dia menciptakan kulkas, lemari es. Dia tahu aturan pakainya, tahu cara batas maksimalnya misalnya, dia tahu apa yang tidak boleh dilakukan dengan kulkas itu. Sama, ibadah puasa seperti itu. Allah tahu apa yang bisa dilakukan manusia dan apa yang tidak mampu diupayakan oleh manusia dengan puasa itu. Ya. Itulah kemudian Allah menghadirkan aturan-aturan yang sangat meringankan kita dalam puasa. Contohnya, sunnahnya adalah akhirkan sahur, segerakan buka. Nggak pakai aturan jam, pokoknya sahur pukul 3, buka pukul 6, enggak. Aturannya adalah matahari. Ya, ketika terbit fajar sampai matahari terbenam. Kemudian tidak boleh menunda-nunda. Sahurnya juga jangan kegasian. Sahurnya jam 2 terus tidur gitu kan. Tapi subuh udah lapar gitu kan gitu. Saya kuat kok, saya mau nanti buka puasa jam 9 malam aja. Saya kuat. Tidak, ini bukan masalah kuat, tidak. Allah sangat tahu kemampuan kita. Sehingga sunnahnya tadi ketika sahur itu diakhirkan. Di akhir itu apa? Dengan batas imsakiyah tadi itu. Bukan berarti waktu subuh baru sahur tidak, ya. Tapi sebelum waktu adzan subuh diakhirkan, ya. Ustaz, bagaimana kalau misalnya saya nggak terbiasa makan? Tidak diwajibkan. Dalam sahur itu mengandung keberkahan. Maka dengan makan buah-buahan dan air putih udah dihitung sahur, ya. Udah dihitung sahur. Tambah nasi lebih baik, lebih berenergi. Tambah ayam lebih berenergi gitu kan. Tambah telur lebih enak begitu, proteinnya banyak misalnya. Nggak apa-apa begitu. Tapi kan ada tipikal orang-orang yang tidak terbiasa makan ketika bangun tidur, enak gitu ya, ada. Tapi bukan berarti tidak mengisi apapun. Keberkahan sahur akan hilang begitu saja, hanya karena kita meninggalkan sunnahnya. Kan eman-eman, kalau kita bangun makan sebentar, nggak harus banyak, tapi berbobot ya. Bukan bobot timbangannya, tapi kandungannya bergizi. Sama ketika kemudian berbuka puasa juga yang disegerakan. Meskipun saya tahu tentu kowi semua gitu ya, kalau sampai badan tarik juga kuat, tapi kasihan ada sebelah kuat tapi punya keroncong kriuk gitu kan. Wah, ini lapar perutnya ini ya. Maka Allah tahu segeralah berbuka. Segera berbuka itu bukan berarti langsung makan berat, begitu ya. Bukan berarti makan berat. Ada beberapa pandangan ulama
menyegerakan berbuka puasa itu bagian dari sunnah. Sementara sholat di awal waktu itu bagian dari kewajiban. Jadi bukan berarti kemudian lantaran kita buka puasa langsung makan berat yang banyak, sholatnya dinomor-duakan. Tidak. Tapi kecuali kalau kalian memang lapar banget ya silakan saja sih, nggak apa-apa, nggak dosa. Ya tapi etika prioritasnya kita cari yang membatalkan yang manis-manis dulu, kurma, jus atau apa gitu ya. Kemudian setelah itu sholat dulu, mari baru kemudian makan berat. Itu yang pertama. Contohnya tentang Allah sangat tahu batas kemampuan manusia. Yang kedua, bahkan ketika dia dalam keadaan yang tidak menyanggupi, ya, tidak sanggup ya, seorang perempuan yang sedang hamil, kemudian dia khawatir terhadap kandungannya, boleh tak puasa. Kemudian seorang yang dalam perjalanan jauh, kemudian sampai mengkhawatirkan keselamatan hidupnya karena perjalanan itu, dia musafir ya, itu juga kemudian diperbolehkan tidak puasa. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan puasa Ramadan meskipun diganti di kemudian hari, di bulan yang lain. Allah tahu kemampuan itu. Seorang wanita yang menyusui, seorang nenek-nenek lanjut usia, ya, untuk bernafas saja susah gitu ya, suruh puasa, puasa nih, borok-borok gitu ya, nafasnya aja Senin Kamis gitu ya, puasanya masa juga harus setiap hari, Senin Kamis saja udah cukup. Nah gitu ya, itu tentang Allah sangat mengetahui kemampuan kita. Lalu bagaimana keutamaan bulan Ramadan? Yang pertama ikhlas sekalian, saya mau mengingatkan kepada saya pribadi juga antum, ketika bulan Ramadan pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Pintu surga itu dibuka seluas-luasnya, selebar mungkin. Ibarat ketika kita memasuki wisata, ya, mumpung musim liburan maka dibuka seluas-luasnya. Yang biasanya pengunjung cuma 1.000, ini bisa 5.000 orang berkunjung di wisata itu. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan itu. Apa artinya pintu surga dibuka seluas-luasnya? Berarti peluang amal kebaikan itu banyak. Peluang amal kebaikan itu banyak ya. Allah hadirkan banyak sekali peluang kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Maka jangan sampai tertinggal. Kalau ingin kita kemudian menjadi seorang ahli surga, maka jangan sampai kelewatan atau melewatkan bulan Ramadan ini. Caranya simpel. Untuk menjadi ahli surga itu cukup pantaskan diri menjadi ahli surga. Cara memantaskan diri itu dengan cara apa? Memperbanyak dan meningkatkan kualitas amal kita dalam ibadah. Allah menjelaskan surat An-Naba ayat 31 sampai 37. Ini penggalannya saja. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula dusta. Sebagai balasan Tuhanmu dan kemuliaan yang cukup banyak, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Tuhan yang Maha Pemurah. Itu surga. Yang kedua adalah pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup. Maksudnya ditutup apa? Peluang keburukan itu sangat-sangat minim sekali. Bayangkan ketika bulan Ramadan orang itu berbondong-bondong ke masjid, banyak yang berbondong ke masjid, meskipun itu hari-hari pertama saja biasanya. Kayak inilah kalau antum ini yang jadi panitia Gradika, coba hitung survei jumlah jamaah sholat tarawih di hari pertama. Setiap hari berapa orang yang tereliminasi, yang mendapatkan tiket pulang ke rumah begitu ya. Hari 10 hari pertama masih banyak, 10 hari kedua udah berkurang separuh, 10 hari terakhir tinggal 3, hari terakhir tinggal takbirnya saja. Itu benar, bahkan dulu dia minta tahu sampai Mas, nomor saya di sini gitu, takbirnya gitu. Saya di sini tugas nggak pulang gitu. Jadi dia lebaran sih sendirian, 2 orang atau 3 orang gitu. Minta tolong teman, nanti pulang pas habis itu saja gitu. Di sini kesepian. Seperti itu sepi, cuma di survei. Kenapa seperti itu?
Ya tadi itu ada yang manggil cuma seremonial saja. Yang penting datang di awal dan di akhir. Udah cukup begitu. Kayak setelahnya cuma di subuh sama di mari doa penutup saja. Ya. Dia datang di hari pertama, di sama di tengah-tengah nggak kelihatan. Itu cuma seremonial saja. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya pada bulan Ramadan. Seperti apa neraka mas sekalian? Tentu kita tidak menjadi seorang ahli neraka yang dijaga oleh malaikat Malik. Tidak. Kalau kita tahu neraka, apabila mereka dilemparkan di dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang mereka itu menggelegar. Hampir-hampir neraka itu pecah lantaran marah. Orang yang dulu biasanya tidak pakai jilbab, pas bulan puasa pakai jilbab. Ya. Orang yang dulu terbiasa pakai baju ketat bulan puasa sadar diri pakai busana muslim. Minimal karena tren ya. Bulan puasa elok pakai baju begini. Minimal karena tren. Kayak gitu. Yang biasanya dia minum minuman air keras, sekarang diatur jadwalnya gitu. Paling nggak habis tarawih. Lo ada loh budaya tren gini. Dulu dia tarawih tetap habis tarawih ngapain ngumpul, ngapain main cucu gitu ya betul. Tapi tarawih dulu tetap tarawih. Mau ronda mau langsung pahala. Tapi sahurnya dia rondanya juga sama ya, sambil minum juga ada seperti itu. Apa hasilnya keliru ya mengenai masuk. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Allah keburukan itu tidak ada yang terpampang. Ada rahasia hotel-hotel rumah-rumah ya, di rahasia. Sehingga peluang keburukan tidak ada. Yang ketiga, setan dibelenggu. Ya, setan dibelenggu. Setan ini, kalau banyak yang tanya, Ustaz, kalau setan dibelenggu kenapa banyak orang yang masih bermaksiat, banyak orang yang masih berbuat dolim? Kenapa? Karena setan itu maknanya sifat, ya, kata sifat. Iblisnya sih mau dibelenggu. Setan belenggu untuk manusia itu masih berkeliaran, masih melalang buana gitu ya. Bahkan setan yang sebenarnya jadwalan gitu loh, dia menjadi dipersalahkan. Ini gara-gara setan ini, lu aku ngapain, itu kamu sendiri yang salah gitu ya. Ini setannya terlalu bandel ini, bukan setannya kamu aja terlalu bandel, ngalahin bandelnya setan. Ada seperti itu ya. Jadi memang dalam fitrah manusia itu dia dibekali nafsu dan juga akal. Ketika dia berpikir dengan akalnya mengendalikan nafsunya, dia bisa melebihi kualitasnya melebihi malaikat. Tapi ketika dia terbimbing oleh nafsunya, mengalahkan akalnya, dia lebih hina daripada binatang. Dia lebih buruk dibandingkan kemudian bahkan tergolong dalam golongan setan juga bisa. Ya. Itu seperti jin juga seperti itu, ada jin yang baik, jin yang buruk. Maka manusia juga seperti itu. Dibelenggu tapi yang keempat adalah pahala pun dibagi-bagi. Amalan bulan biasa yang nilainya sunnah itu ketika dilakukan di bulan Ramadan itu senilai dengan wajib. Apalagi yang wajib, kualitasnya berlipat ganda. Tadi malam ada seorang ikhwan yang tanya kepada saya, Pak, apakah kalau di bulan Ramadan itu masih ada tahajud? Gitu kan? Saya jawab, ya ada. Kan sudah tarawih gitu. Ya benar gitu ya, udah tarawih. Saya jawab gitu, qiyamul lail itu ada bermacam-macam bentuknya. Sholat malam itu ada macam-macam bentuknya. Tarawih itu sholat malam, tahajud itu juga sholat malam, sholat hajat juga ada, sholat malam juga bisa, witir juga sholat malam. Semua bisa dilakukan macam sholat malam ya. Jadi kemudian ketika kita tahu bahwa amal sunnah itu mendapatkan lipat ganda amalnya, kenapa kita cuma melakukan salah satu saja? Kenapa kita melakukan salah satu saja kalau kita bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak? Kan begitu. Mudah ya. Jadi kemudian kalau tarawih doang, ya boleh-boleh aja, baik, paling cukup. Kalau mau amalannya umiyah dicek, sholat malam, centang sudah tarawih gitu ya. Habis itu tarawih udah dihitung gitu ya. Tapi lebih spesial tambah tahajud, tambah witir. Tahajudnya satu sholat tahajudnya 1 juz, setiap rakaatnya berapa halaman, lebih berkualitas begitu ya.
Jadi 1 juznya bukan tilawah doang, tapi sholatnya juga. Insya Allah itu lebih apa ya, punya kesan sholat kita, kan begitu ya. Bahkan kalau perlu tarawihnya juga 1 juz. Sana berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah, MAJT itu ya. 1 juz beneran. Yang mimpin imamnya imam yang hafid, bacanya enak, nggak capek ketika sholat. Selesai sholat belum capek. Walaupun saya kebakar habis sholat, pas sholat enggak, enak dirinya, tenang begitu ya. Mau 8 rakaat boleh, yang mau 2 rakaat juga boleh. Ada jedanya, diprogramkan. Kalau cuma di rumah, ya boleh-boleh aja baik ya, imamnya juga bagus. Tapi kan kita butuh sesuatu yang berkesan. Sekali-kali ke sana gitu, buka puasa di sana, gitu ya. Kemudian tarawih di sana, asik gitu ya. Kemudian rumah sepi, nah jangan ya, saya dimarahin temennya nanti, dibagi-bagi aja. Benar, saya merasa dulu Ramadan sekali 7 kali saya ke sana dulu, sengaja gitu ya, untuk mendapatkan nikmat sholat tarawih di sana. Jamaahnya banyak ya, Insya Allah. Itu pahala dibagi-bagi, maka jangan suka-suka untuk berbuat amalan yang sunnah. Sedekah misalnya, sedekah subuh luar biasa, kita budayakan bulan Ramadan ya. Setiap kita melihat kotak amal, pantang bagi kita untuk buka dompet, gitu ya. Ambil dompet, sengaja dompetnya kosong ternyata, diisi gitu ya. Sedekah, sholat duha, kemudian yang lainnya. Bahkan senyum juga ibadah. Yang kelima adalah bulan suci bersih dosa-dosa kita. Jadi kemudian di bulan Ramadan akan membersihkan dosa-dosa kita. Kita tahu di dunia ini tidak ada manusia yang bersih tanpa noda. Rasulullah dijamin sempurna. Rasul Habibullah kesayangan Allah, disucikan sejak dia kecil, dijaga nasabnya. Sementara kita, nanti dulu gitu ya. Bapak ibu kita juga punya salah, gitu kan? Kita apalagi lahir aja bikin susah gitu ya. Apa ada lahir yang bikin susah? Lahir, kemudian nangis ya, kemudian minta disuapin. Orang tua tidur kita nangis bangun. Orang tua bangun, orang tua makan, kita pipis ya. Orang tua lagi ngapain? Capek, kita rewel, kita jajan. Orang tua punya duit, kita minta beli itu, beli itu. Nah, kita aja bikin susah, bikin dosa. Makanya sekalian, kita perlu sadar diri bahwa sebenarnya dosa-dosa kita itu banyak, dan di bulan Ramadan adalah bulan untuk menebus atau membakar semua dosa-dosa kita. Maka berharap dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah bersabda, sholat 5 waktu dari Jumat menuju Jumat berikutnya, dari Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antaranya apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Maka insya Allah ketika kita benar-benar sholat 5 waktu zakat, dosa kita di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selanjutnya Allah bakar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah. Nah itulah sekalian, dosa kita dibakar. Maka sungguh rugi sekali orang-orang ketika dia berjuang bulan puasa, kemudian dia selesai bulan puasa, dia masih ada dosanya, masih ada salahnya ya. Maka sungguh rugi sekali. Maka bakarlah dosa kita di dalam waktu, banyak istighfar ya. Kalau di siang hari dia banyak ibadah, di malam hari dia banyak muhasabah, banyak menangis, kurangi tidurnya. Sekarang kurangi tidur meskipun ibadah, tapi banyak ibadah yang bisa kita lakukan ya. Setiap tetesan air mata karena sadar di dalam dosa-dosa kita itu akan bakar dosa-dosa kita ya. Nah itulah sekalian tentang keutamaan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu bisa menjadi sarana kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuju kategori orang yang bertakwa. Kemudian keutamaan bulan puasa tidak banyak yang nanti harus dikaji, yang saya sampaikan. Yang pertama, secara manusiawi bulan puasa itu mampu mensterilkan puasa itu mampu mensterilkan tubuh kita dari bakteri-bakteri, dari penyakit-penyakit
dari hal-hal yang tidak baik dalam tubuh kita. Dengan puasa itu mampu mengatur metabolisme tubuh kita agar tidak terlalu banyak virus yang masuk dalam tubuh kita. Kalau kita lihat orang-orang yang mau operasi, itu diminta puasa dulu, agar kemudian tidak dalam proses yang aktif, lebih-lebih mendapatkan asupan penyakit yang baru ya. Bahkan oleh beberapa orang, puasa itu menjadi salah satu sarana untuk melatih atau untuk membiasakan tubuh sehat atau budaya sehat. Tapi catatannya itu adalah ketika sahur dan berbukanya itu tepat. Gitu. Antum puasa, tidak makan, tapi kemudian satu, tidak mengontrol asupan mineral, air mineral misalnya, itu juga tidak baik. Kalau dalam iklannya, dalam bentuk aqua atau apa ya, yang 242 itu, 252 ya, 2 gelas ketika buka, 5 gelas di malam hari, 2 gelas ketika sahur. Kenapa saya perlu lihat itu? Ya, itu nanti 9 gelas ketika di bulan puasa. Jadi bukan berarti ketika kita puasa, kebutuhan cair kita kurang, tidak. Kita tetap dijaga, ya, karena mayoritas tubuh kita itu butuh air. Maka dengan pola sahur dan buka yang tepat, insya Allah kita jadi lebih sehat, begitu ya, lebih sehat. Dietnya diet alami katanya sih gitu ya. Termasuk ketika makan pun, sahur pun dengan kandungan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Bahkan sekarang 6 istimewa, ditambah yang ke-6. Nah itu sekalian, sangat berguna bagi kesehatan. Yang kedua adalah ketika puasa itu mampu mengontrol emosi kita. Mengontrol emosi kita. Orang kalau dia dalam keadaan perut yang kenyang, dia dalam keadaan tenaga yang full, dia energinya juga full, kemudian dia merasa punya kekuatan yang maksimal untuk melampiaskan apa yang dirasakan dalam dirinya, sehingga kalau dia marah pun sangat membabi buta kalau dia kenyang. Tapi kalau dia lapar, coba bayangkan marahnya kayak gimana. Kamu gimana? Apa gitu ya? Nggak sampai tahan lama, lemes dia. Pikir-pikir itu kan. Atau kalau tadi juga mikir, aku puasa, masa aku bentar-bentar. Maka sebenarnya ketika kita puasa itu kita jangan melatih emosi kita untuk tidak berlebihan dalam merasakan godaan-godaan emosi itu. Melatih emosi kita ketika di bulan ketika kita puasa. Itu yang kedua ya. Tidak begitu berambisi, kalem ya, stay cool ya, tetap santai begitu ya, tidak terlalu ngoyo. Orang puasa tenang begitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ya sekalian, dengan puasa Ramadan itu selain kita kemudian baik untuk kesehatan kita juga. Nanti aku bisa ngaji dari tujuan kedokteran atau nanti mungkin lain kesempatan biasa dikupas ketika kultum tarawih kayaknya, khusus bagi pandangan kedokteran atau pandangan kesehatan. Yang kedua juga pandangan tentang emosi tadi, ada juga di sisi psikologis juga ada yang kaji biasanya oleh pakarnya khusus. Kalau saya bukan pakarnya khususnya, tapi secara logika memang itu nyampe. Kalau kita puasa itu mengirim apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya kasih tahu bahwa nafsu manusia itu kan sebenarnya bisa kita simpul-simpulnya. Yang pertama kan pada makanan, ya kan? Itu kan simpul nafsu manusia. Itu direm ketika puasa. Sehingga apa? Hidupnya mau ngapain? Ya ibadah doang, nggak kan neko-neko. Mau makan itu, kan puasa. Mau beli minum ini, kan puasa, nggak boleh. Jadi dulu emosinya begitu terturuti, mau beli itu turuti itu ditahan. Ya, simpul makanan. Kedua, simpul syahwat dalam bentuk wanita misalnya atau laki-laki dalam kalau perempuan. Itu juga direm. Ketika di bulan-bulan lain dia nggak puasa, dia begitu leluasa. Ya,
melihat itu, lihat ini misalnya. Tapi bulan puasa ya aku bulan puasa, ya ditahan nafsunya bukan cuma perutnya doang. Maka kemudian dia ditahan lagi, kan gitu. Simbol mana? Ada juga tadi sebenarnya simbol makanan, ada simbol godaan syahwat. Ya, ditahan ketika di bulan puasa sehingga lebih terjaga. Nah, yang ketiga sekali yang tentang keutamaan keutamaan puasa, membuat pikiran kita itu lebih jernih, membuat pikiran kita itu lebih tenang, nyambung dari psikologis tadi ya, perasaan yang tidak begitu emosional, kemudian pikiran kita lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena tadi itu apa yang kita incar, apa yang kita cari, seolah-olah Allah singkirkan semuanya, kan? Yang dulu buat kita ambisi, Allah singkirkan semuanya. Yang buat kita berburuk sangka, Allah singkirkan. Membuat kita berpikiran begitu, Allah singkirkan. Sehingga pikiran kita begitu tenang. Pikiran kita bisa fokus insya Allah ketika bulan puasa atau ketika kita puasa. Ya. Maka beruntung mereka sudah terbiasa puasa sebelum bulan Ramadan. Lebih tenang, lebih santai, lebih mikirin, lebih dengan kepala dingin. Nah, 3 hal itu salah satunya keutamaan tentang puasa. Nah, kita bisa mendapatkan keutamaan puasa itu 3 di antaranya tadi itu ketika kita memiliki kualitas puasa yang maksimal. Kualitas puasa maksimal itu seperti apa? Nah, ini kita langsung racik tentang kualitas puasa kita akan kita mendapatkan keistimewaan di bulan puasa. Ya sekalian ya Allah, agar kemudian kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di bulan puasa tadi itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa. Yang pertama, sekalian, kita perlu menyiapkan segala sarana prasarana kita semuanya. Persiapan ini udah bukan saja persiapan lagi sih ya, tapi yang belum siap kita siapin. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan ruhiyah dengan baca Quran, berarti kita siapin punya Quran pribadi. Yang kedua, kalau hati kita tertawa dengan masjid, maka pastikan tempat tinggal kita dekat dengan masjid. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan kekayaan sakofah tentang Islam, maka pastikan kita punya bacaan-bacaan tentang keislaman. Itu semua disiapkan. Jadi ketika bulan Ramadan tidak ada yang garing, mau tilawah, ya Qurannya ketinggalan. Enggak jadi tilawah gitu biasanya. Pas mutabah, akhi gimana tilawah itu pekan ini? Awal Pak baru 2 juz, kenapa 2 juz? Al-Qurannya ketinggalan di rumah. Kan itu biasanya. Karena ketinggalan. Makanya Al-Quran dibawa kemana-mana, di tas dibawa terus. Sekarang banyak, yang gede ada, yang kecil ada, yang terjemahnya beragam bahasa juga ada gitu ya. 5 bahasa. Ada juga yang pakai tajwid, banyak begitu ya. Bisa dipilih di mana. Maka persiapkan. Lupa saya tidak terbiasa tilawah setiap hari. Sekarang ada grup odot katanya gitu ya. One day one juice. Diingetin setiap hari gitu. Kalau belum 1 juz diingetin, ayo kerja 1 juz hari ini. Jadi kurang apa gitu. Segera gabung ke grup itu yang belum gabung. Apalagi yang belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa sih nggak apa-apa. Ya. Terutama yang belum terbiasa 1 hari gabung. Kenapa? Ada ingetin, ada temennya. Biasanya yang dia nggak terbiasa 1 hari berapa? 5 juz. Coba dihitung 10 hari setelah itu bisa nggak dia 5 juz? Biasanya dia naik turun. Jadi nggak tidak lagi. Mending apa? Stabil gitu loh. 1 juz ya. Naik 1,5 2 juz itu bagus. 1 hari pertama dia 10 juz. Besoknya dia 9,5, terus 8, terus 7, terus 5, terus apanya hilang kemana? Kayak begitu. Karena dia rasa capek itu proses yang pertama. Maka tadi kalau dia belum terbiasa 1 juz, gabung ke situ. Bikin grup baru. One day 5 juz, keren banget ya. 5 juz. Ya boleh. Mau nggak kuliah, ya liburan kan sekarang ya boleh aja.
Itu kalau masalah mushaf atau masalah bacaan Quran. Tambah lagi, akhirnya persiapan gabung daftar kepada majelis tahsin Quran. Targetin selama bulan Ramadan saya harus bisa baca Quran yang baik dan benar. Targetnya itu. Maka cari majelis ilmu mana yang mengajar tahsin. UKK ada nggak? Kalau nggak ada, di masjid mana yang ada? Gabung gitu. Masa Ramadan itu sampai sekarang kita masih belum belajar baca Qurannya, kan malu sama jenggot, kan gitu ya. Ya udah berjenggot, malu sama jilbab. Barangkali ada yang namanya jilbab, baca Qurannya bagus. Padahal Allah menjelaskan firman-Nya itu ada dalam Quran. Itu persiapan ya. Dekatkan sejak dini apa yang membuat kita punya kualitas bulan Ramadan. Datang ke Gramedia, ketemu buku Muslim, beli buku Islam, baca buku. Banyak di antara aktivis dakwah yang dia lemah tentang fikih puasa, fikih sholat, fikih toharoh, dia nggak tahu. Dia tanya tentang ini boleh puasa nggak? Ini batalnya gimana? Masih dia nggak tahu misalnya. Nanti kalau gantinya cukup dengan mengganti hari atau fitnya juga. Banyak yang tidak tahu. Nah sehingga kita perlu kaji seperti itu. Yang fikih puasa, beli bukunya, baca. Itu persiapan ya. Jangan sampai kalah persiapan. Orang mau main sepak bola aja dia pemanasan, disiapkan bajunya, disiapkan seragamnya, bolanya. Masa kita mau tanding di luar motor nggak siap? Itu yang pertama persiapannya. Dibeli semuanya belum, didata apa aja belum. Yang kedua adalah aktivitas wajib di bulan Ramadan. Sholat 5 waktu yang pertama. Sholat 5 waktu, kalau bulan Ramadan itu ya di masjid, yang laki-laki. Yang wanita boleh nggak? Boleh banget ya. Di masjid boleh, pas di kampus, di masjid sholatnya bareng-bareng sama temennya di awal waktu, mendapatkan setengah jam sebelum adzan dan setengah jam setelah adzan. Kalau sebabnya Pak Sugeng Haryadi, dia cerita sama saya waktu itu, saya tuh memastikan sebelum waktu adzan setengah jam itu sudah di masjid. Ngapain? Tilawah. Setengah jam tuh udah bisa mendapatkan berapa juz biasanya? Kalau lancar 1 juz bisa, kalau lancar ya. Kalau pelan-pelan setengah juz paling kan. Kalau dia sebelum dan sudah bisa 1 juz 2 juz dalam satu sholat, begitu. Apalagi kalau kita lihat hadisnya, para siapa yang dia berduduk ya, menanti waktu adzan, waktu sholat, maka dia mendapatkan pahala dari sholat. Termasuk ketika dia usai sholat, dia masih duduk istiqomah di tempat itu berzikir, berdoa kepada Allah, juga dia mendapatkan pahala sholat yang sama. Begitu ya. Keutamaan menanti waktu adzan. Maka sholatnya awal waktu, jangan nunggu adzan. Soalnya yang mau adzan juga nunggu jadwal adzan, begitu. Nunggu sama nunggu nyaman begitu ya. Maka kita segera begitu ke masjid. Buatlah diri kita akrab dengan masjid. Salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan oleh Allah SWT, mendapatkan perlindungan Allah SWT ketika tidak ada perlindungan lain selain dari Allah SWT adalah salah satunya adalah orang-orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Ini bukan itu orang masjid atau penghuni ruko semua ya di sana itu ya. Mentang-mentang juga ruko tertaut dengan masjid. Beda urusan dunia sama urusan masjid barangkali begitu ya. Ya Mas Arif ya. Itikafnya di masjid bukan di ruko. Beda. Meskipun kedengaran bacaan Qurannya. Tapi kemudian sekalian hatinya tertaut dengan masjid begitu. Ketika panggilan adzan pun tidak menunggu panggilan adzan. Sebenarnya ini bentar lagi adzan, tutup langsung ke masjid. Khusus bulan puasa, waktu buka tutupnya dikontrol, waktu tidurnya juga dijaga. Kalau maghribnya 5:30, dia jam 4:30, jam 5 udah standby ke masjid. Bukan nunggu takjil gratis loh ya, nunggu gratis gitu ya. Meskipun itu juga boleh ya, itu juga boleh ya. Mumpung ya, dapat gratis juga dapat pahala surga. Datangnya yang pas mau adzan gitu ya. Bukan nyindir ya, tapi ngepas kayak kalau bilang pas. Kalau pas kemudian isya datangnya apa?
jam setengah 7, bukan pas udah isya baru datang, sehingga pas buka puasa tidak berlebihan. Balas dendam. Misalnya tadi ada es lewat, ada ayam goreng, kemudian ada apa lagi? Ada pempek, ada nasi goreng, ada pie, semuanya ditaruh di kulkas ya. Pas kemudian saat buka puasa dikeluarin, dimakan semua, nggak muat. Bahkan waktu adik saya itu belum selesai buka puasanya. Jadi ada berapa lapis? Ini lapis pembuka, makan nasi dua, lapis 2 roti, lapis 3 nasi, lapis 4 buah, lapis 5 jajan, lapis 6 mobil. Perutnya kenyang, buat rokok nggak bisa, tarawihnya nggak sempurna. Sehingga pastikan, insya Allah pas ya, kalau kita misalnya nanti buka kurang lebih 5 sampai 10 menit lagi ya. Nanti kemudian maghrib jam 6, kita setengah jam buka puasa cukup. Setengah itu sudah standby sini lagi, menulis fatahnya dengan apa? Tilawah, dzikir, subhanallah. Apalagi punya target, pas bulan puasa saya hafalkan Asmaul Husna, luar biasa. Hafal Quran mah udah biasa, saya udah selesai kayaknya gitu ya. Asmaul Husna, zikirnya lebih mantap. Jadi gak cuma subhanallah, alhamdulillah, tidak, tambah agar rezeki dimudahkan, baca Asmaul Husnanya apa ya, rezekinya agar sudah mendapatkan kasih Allah. Asmaul Husnanya apa ya. Jadi kalau kita doa itu lebih afdol menyebut Allah dengan sebutan yang sesuai dengan kita doakan. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah yang Ghafar, kan gitu. Biar nggak salah, ya Allah ya Wahab, nyambung nggak ya? Ya Allah ya Aziz, nggak nyambung kan gitu. Akan mendapatkan kasih sayang Allah, ya Allah ya Rahman. Akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, ya Allah ya rezeki. Seperti itu. Nah karena kita nggak hafal, kita diajak doa itu sebutkan seperti itu. Kayak kita loh, kalau kalian minta mengajukan proposal, kalau salah tertujunya kepada yang terhormat Pak Dekan, mintanya apa? Minta sambutan. Pada proposal minta dana, kan nggak nyambung. Kira-kira kasih dana nggak? Kan enggak. Mintanya sambutan kalau minta dana. Undang Pak Camat, ya. Mohon kedatangannya untuk datang pada acara, datang aja. Tiba-tiba Pak ini sambutan ya. Loh, akan saya cuma datang kok diminta sambutan. Kan nggak asal, nggak tepat gitu ya. Maka sebutlah Allah dengan sebutan yang tepat sesuai kita minta. Doanya lebih kena gitu ya. Ustaz minta jodoh apa ya judulnya ya? Ya apa ya? Ya Allah kasihlah hamba ya Allah gitu ya. Jika dia jodohku dekatkanlah ya. Jika dia bukan jodohku dekatlah ke sisimu ya Allah. Emangnya seru nanti. Waktu Isya ya. Sholatnya juga, subuh juga sama, bukan kemudian setelah tarawih, setelah sahur kemudian tidur, tidak. Memang sebenarnya Rasulullah pernah mencontohkan, ketika dia habis tahajud, dia duduk santai bersandar, bersandar bukan tidur, masih terjaga, tapi bersandar. Ya itu maksudnya ada, tapi tidur tidak dianjurkan. Karena apa? Kebanyakan yang dia habis tidur itu habis sahur tidur kebablasan. Yang kedua, mimpinya lebih jorok. Ya, orang yang tidurnya itu sebelum subuh atau pada subuh, kemungkinan lebih jorok itu lebih besar. Sehingga banyak cerita ikhwan-ikhwan atau laki-laki lebih basah ketika aku habis sahur lebih basah gimana? Lah kamu habis subuh tidur sih ya? Batal nggak puasa? Ya enggak, nggak sengaja. Kan jadi nggak afdol ya masa. Mandi jam 8 ngapain? Lu kan tadi sahur mandi jam segini lebih basah ya. Ceritanya seperti itu bagi laki-laki. Maka jangan biasakan habis sahur atau habis subuh tidur. Terus ngapain jogging dong? Lu puasa jogging emang dosa? Kan nggak dosa. Dikurangi lah ya. Kalau biasanya dia 10 menit, 5 menit olahraga jogging begitu apa biar sehat, biar bugar gitu ya. Karena puasa bukan berarti lemes tak berdaya. Itu sholat ya. Yang kedua adalah tentang zakat fitrah. Ini membuat puasa kita lebih bermanfaat, kita lebih berenergi, mensucikan harta kita. Meskipun kalian masih dalam sepenang dengan orang tua, terutama perempuan. Kalau laki-laki yang sudah bebas dari nafkah orang tua, maka perlu disucikan dirinya, zakatnya dia zakat. Ya, zakatnya. Nah, lanjut. Kalau bonusnya apa aja? Baca Quran. Baca Quran itu satu bawa mushaf kemana-mana. Kedua, tidak cuma baca Qurannya, tapi juga pahami
artinya, selami artinya. Ada yang baca Quran, dengerin kayak tadi ya, dari Mas Takmir, Mas Arif tadi ya, Mas Arif satunya ya. Mas Takmir siapa tadi? Ngajinya bagus ya, kita dengerin, saya baca terjemahannya. Seperti itu lebih berkesan. Bahkan ada teman saya dulu, dia ngaji satu halaman, berhenti, baca terjemahnya dulu. Terus ada satu halaman lagi, terjemahnya lagi. Boleh gak? Boleh-boleh aja. Pas kalian halakoh, likoh, mentoring, gitu. Gak cuma bergulir, muter, bosan, gantian. Quran terjemahan kan gitu, lebih asik. Gitu ya. Buat suasana yang berbeda dengan tilawah kita. Yang ketiga, baca bareng-bareng. Mumpung bulan puasa, banyak orang deketin Quran. Pas ke masjid, yuk baca bareng-bareng, yuk melingkar. Boleh bacanya beda-beda, saling baca tapi melingkar. Boleh juga saling menyimak, pahalanya sama. Ya, lebih utama saling menyimak. Kenapa? Ada yang mengingatkan, wih salah, kurang panjang. Wih kepanjangan dia keliru, nah saya gitu. Sering diingatkan. Yang keempat, iktikaf di bulan Ramadan. Itu lebih menyempurnakan puasa kita. Ibaratnya, kalau di awal itu semangat itu biasa, tapi di 10 hari terakhir semangat itu luar biasa. Ketika final Piala Dunia misalnya, ada iktikaf di bulan puasa. Tahlilan mana yang diutamakan? Dimuang Pak, nontonnya dimuang loh. Habis tarawih nonton Piala Dunia dimuang. Dosa nggak? Ya emang nggak dosa, tapi ya kurang utama. Tempat ibadah kok buat nonton kayak gitu. Nanti dikritik lagi ya. Ada yang dikritik masjid buat nonton film. Nah. Dimuang ke belakang sampai ke ruko sana, nontonnya di ruko sana. Atau di bawah KKI. Itikaf di Sekrap ternyata. Nah itikaf dimuang. Itikaf itu apa? Berdiam diri di masjid. Untuk apa? Untuk ibadah. Tidur juga ibadah. Boleh aja saya di masjid tidur juga boleh silakan ya. Kayak orang nggak punya ini, kayaknya dia nggak punya, diusir dari kos kayaknya dia. Mau pulang rumah nggak boleh katanya gitu ya. Diusir dari kos daripada nggak punya tempat tidur di rumah. Nah maka tadi pindahkan kosnya, tinggalkan, pamitan sama ibu kos. Saya mau pergi duluan. Mau itikaf. Orang tua, Bu saya pulang H-1. Kapan itu? Pokoknya sebelum H-1 pas jam isbat saya pulang.